Halo guys, ketemu lagi dengan saya Iksan dan ya di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone dari Realme yaitu Realme XI atau Realme 8i. Yang mana smartphone itu bisa dibilang adalah smartphone termurah yang ada saat ini dengan fitur refresh rate layar tinggi 120 Hz. Dan kebetulan kemarin baru saya buatin video speed test antara Realme XI melawan Infinix Note 11 Pro-nya. Maka dari itu di video kali ini saya mau coba kasih lihat ke kalian bagaimana performa smartphone ini kalau kita pakai atau kita ajak buat bermain game berat seperti game Genshin Impact. Jadi di video kali ini saya bakal coba buat mainin game Genshin Impact sekitar kurang lebih selama 15 menit aja, saya rasa cukup ya guys ya. Dan buat kalian yang udah penasaran bagaimana performa smartphone ini kalau kita ajak main game Genshin Impact, kita langsung aja masuk ke dalam in-game-nya nih guys. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam in-game-nya ya guys ya, dan ada yang saya lupa nih guys. Saya mau coba cek dulu untuk settingannya apakah sudah saya setting di 120 Hz atau belum ya guys. Kita coba lihat dulu nih guys. Oke ya, kita cek dulu untuk refresh rate-nya apakah sudah saya setting ya di 120 Hz. Ya, ternyata settingannya udah saya setting di 120 Hz ya guys ya. Jadi bukan yang pilihan dinamis atau otomatis. Jadi udah benar-benar saya lock di 120 Hz. Oke, sekarang kita langsung aja kembali ke game Genshin Impact-nya guys ya. Dan oke, kalian bisa lihat ya di sini untuk settingan grafisnya sebentar, ini masih menghubungkan ke server. Oke, sekarang kita udah terkoneksi lagi ya, dan sekarang mau saya kasih lihat ke kalian untuk settingan grafisnya nih guys ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat untuk settingan grafisnya ini kita berada di terendah ya, jadi lowest. Ya wajar sih sebenarnya menurut saya untuk settingannya karena ini bukan chipset yang flagship ya, jadi masih pakai chipset yang kelas entry guys. Oke, sekarang kita langsung aja bagaimana feel-nya nanti ketika kita pakai main game selama 15 menit guys. Oke, sekarang pastinya saya bakal coba untuk melanjutkan misinya terlebih dahulu ya guys ya. Ya, ternyata kita disuruh ke sana guys ya. Kita langsung ikutin aja misinya guys. Atau kita lihat di map dulu ya, seperti apa, apakah bisa kita teleport. Kita cek, ya kita ada di sebelah sini, apakah bisa teleport? Tidak bisa ya ternyata guys. Sayang sekali, kita ikuti aja kemana arahnya. Oke guys, tapi terus terang ya, untuk grafisnya sendiri sih udah cukup lumayan ya guys ya. Hasilnya itu cukup bagus, masih enak dilihat. Dan juga masih kerasa playable sih, atau mungkin ini masih menit-menit awal dari game ini guys, tapi nanti kita lihat ya di 10 menit pertama apakah cukup lancar atau ada masalah ya guys. Oke, ini kita harus menyelesaikan misi seperti biasa ya guys ya, dan misinya agak membingungkan karena banyak sekali ini tanda ungunya. Oke, sepertinya ke sana guys. Ya, oke, kita harus battle dulu ternyata ya guys ya. Oke, ini cukup lancar ya dipakai battle seperti ini juga guys, nggak ada masalah. Bahkan untuk keypad atau touchscreen-nya ini juga cukup enak nih guys, jadi nggak ada delay. Kita bisa ulti sesuka kita. Ya, kita berlanjut ke misi berikutnya guys, karena sudah beres di misi yang barusan. Ternyata kita harus ke atas ya. Kita coba cari apakah kita bisa teleport ke atas. Ternyata di sebelah sini guys, cukup jauh ya. Kita bisa teleport kah? Tidak bisa sepertinya ya guys ya. Oke, tidak bisa. Berarti kita langsung jalan kaki aja guys, nggak masalah. Oke. Oke, ternyata misi yang kedua itu cukup jauh ya guys ya jalannya. Ya, sekarang kita sambil battle aja ya. Oke, biar kita lihat apakah cukup nyaman buat dipakai main game Genshin Impact atau ya terlalu powerful ya. Maksud saya terlalu berat untuk dipakai main Genshin Impact.
Tapi terus terang sejauh ini selama hampir kurang lebih 7 menit saya pakai main ini aman-aman aja guys, nggak ada masalah buat main game Genshin Impact ini. Cukup lancar ya, walaupun settingannya hanya di lowest aja atau terendah aja guys. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, ternyata di situ guys. Ya, ini ternyata ada musuhnya ya. Saya pikir cuman ada cahaya doang guys. Oke, kita bantai aja ya. Harusnya sih gampang ini musuhnya ya. Ya, ini kalau kalian perhatikan dengan baik ya, atau dengan seksama guys, kalian bisa perhatikan nih. Grafiknya itu bagus ya guys, playable banget doh. Walaupun di settingan lowest atau terendahnya, ini masih bisa kasih pengalaman bermain game Genshin Impact cukup baik menurut saya guys ya. Kalian bisa lihat tuh. Untuk sensitivitas touchscreen-nya juga bagus guys, jadi nggak ada masalah. Bahkan dalam battle barusan saya nggak nemuin frame drop ya. Oke. Tuh, dipakai swap hero juga cukup cepet ya guys, lancar ya, nggak ada patah-patah sama sekali atau frame drop seperti itu guys. Oke, ini berbahaya ya. Ternyata musuhnya susah, guys. Ya, kalau dideketin nyetrum, guys. Jadi harus main jarak ya sama mereka ya. Oke. Ya, ternyata berhasil ya guys untuk misinya guys yang kedua ini. Dan oke, kita lihat misinya apakah sudah berhasil semua. Ya, ternyata masih ada ya misi yang ungu-ungunya ini guys. Oke, sekarang kita lanjutin aja ke misi yang berikutnya. Mungkin ke bagian ini ya guys ya. Ya, ini berada di misi berikutnya ya guys ya. Kita harus mencari heal card ya, ternyata mungkin ada di atas. Kita coba naik dulu. Ya. Dan selama 10 menit bermain ini guys, bagus banget ya performanya. Saya hampir bisa dibilang jarang untuk menemukan frame drop seperti itu guys. Oke, ini kita suruh mencari heal card ya. Dengan cara seperti apa? Oke, kita langsung battle aja dulu lah guys ya. Oke. Mungkin kalau kalian ngerasa ada yang ingin ditanyain sekaligus bisa kalian tulis di kolom komentar aja ya guys ya. Bagaimana soal performa smartphone ini guys. Oke. Wow, sekali combo langsung mati ternyata ya guys ya. Luar biasa. Oke, kita berhasil ya guys ya untuk misi. Oh belum, ternyata masih ada lagi guys. Wah, luar biasa ini. Oke, kalian bisa lihat ya. Oke, kita berhasil guys untuk di misi yang berikutnya juga. Dan ngomong-ngomong ini udah 15 menit lebih guys saya mainin game Genshin Impact-nya. Dan sekarang waktunya saya buat ngecek suhu dari smartphone Realme 8i nya ini guys. Oke, kita cek ya.
untuk suhunya. Nah, ternyata dipakai main selama kurang lebih 15 menit, ini suhunya masih cukup stabil di bawah 40 derajat Celcius guys di bagian layarnya. Namun untuk di bagian belakangnya memang ada sedikit peningkatan di kisaran 40 sampai 42 derajat Celcius. Tapi di bagian bawahnya ini masih cukup stabil di kisaran 34 atau 35 derajat Celcius guys. Dan ngomong-ngomong tadi saya mainin menggunakan jaringan sinyal WiFi ya guys ya. Dan untuk kapasitas baterainya itu tadi ya mungkin berkurang sekitar 6 atau 7% aja guys dari smartphone Realme 8i-nya ini. Dan kesimpulan saya dari video barusan ya, dari video gaming test untuk bermain game Genshin Impact ini, selama bermain saya rasa smartphone Realme 8i ini masih bisa kasih kenyamanan bermain yang cukup baik ya guys ya, atau masih bisa dibilang cukup playable buat kalian yang suka bermain game Genshin Impact. Smartphone Realme 8i ini memang bisa jadi salah satu referensi buat kalian beli gitu guys. Apalagi fitur refresh rate layar tinggi 120Hz ini bener-bener ngebantu banget buat kalian yang memang nggak suka tampilan layarnya itu burik ya kalau kalian pakai buat main game. Dan ya seperti itu aja guys video dari gaming testnya si Realme 8i ketika kita pakai buat main game Genshin Impact ini. Lagi-lagi buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan seperti biasa sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi guys di video gaming test berikutnya.